Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Iya, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan supaya kita boleh bersama-sama di dalam kegiatan kita di saat ini. Dan pada kali ini saya akan membawakan aksi nyata saya dalam hal ini tentang materi yang telah saya pelajari di dalam modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu, saya berdiri di depan sini bukan berarti bahwa saya mengetahui banyak hal. Hanya saja kebetulan saya belajar dan saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian supaya kita dapat memiliki pemahaman yang sama terkait dengan budaya positif. Kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, terutama di dalam tanggung jawab kita sebagai Bapak Ibu guru, tentu kita tidak lepas dari yang namanya budaya positif. Namun di dalam pelaksanaan seringkali kita mengalami kendala karena kita belum begitu memahami tentang apa budaya positif itu sendiri. Baik Bapak Ibu, kita perlu melihat dulu materi-materi apa yang akan kita sama-sama diskusikan. Dalam hal ini kita akan pelajari, yaitu yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Jadi ini adalah modul-modul yang kami pelajari di dalam pendidikan guru penggerak. Kita akan melihat dari setiap materi-materi ini. Jika memang nanti di dalam penyampaian kami ternyata kalau memang ada hal-hal yang Bapak Ibu belum memahami, bisa kita saling sharing, kita saling diskusi. Bukan berarti bahwa semua yang saya sampaikan ini tepat, tetapi ketika Bapak Ibu memberikan masukan, itu bisa menambah pengetahuan atau pemahaman kita sekalian. Baik, Bapak Ibu, kita mungkin perlu memahami kembali tentang tanggung jawab kita sebagai guru. Di dalam hal ini ketika kita melakukan pembelajaran kelas, apakah selama ini mungkin Bapak Ibu pernah melakukan pembelajaran menurut pemikiran Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu sudah melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid atau disebut dengan student center, ataukah berpihak kepada guru atau teacher center? Mungkin ada yang bisa memberi tanggapan. Selama ini Bapak Ibu melakukan pembelajaran apakah masih berpusat kepada guru ataukah sudah berpusat kepada siswa? Sudah berpusat kepada siswa, ya. Ibu Wali Kota sampaikan sudah berpusat kepada siswa. Nah Bapak Ibu, kita kalau sudah lakukan seperti itu berarti sudah hal yang baik sekali karena kita sudah melakukan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Nah untuk pembelajaran dengan paradigma baru, kita perlu memahami bahwa pembelajaran dengan paradigma baru itu artinya pembelajaran yang mana kita dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Prinsip pembelajaran berdiferensiasi berarti kita melakukan pembelajaran yang mana kita harus mengetahui gaya belajar dari peserta didik kita. Pembelajaran berdiferensiasi itu kita ketahui ada 3. Satu konten, satu lagi proses, dan satunya adalah produk. Dan pembelajaran yang berdiferensiasi ini diharapkan murid itu belajar sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar mereka. Jadi kita tidak lagi menaruh bahwa kita menganggap bahwa siswa itu semua sama. Tetapi sebenarnya siswa itu punya gaya belajar sendiri. Mereka tidak bisa kita paksakan bahwa ketika kita berada di depan ini kita akan menganggap bahwa pemahaman mereka semua sama. Tidak. Karena setiap siswa itu punya pemahaman berbeda-beda, punya gaya belajar berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa samakan antara peserta didik yang satu dengan yang lain. Sehingga kenapa penting sekali di dalam pembelajaran yang akan kita lakukan itu adalah pembelajaran yang berpusat kepada siswa atau pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga diharapkan dari pembelajaran berdiferensiasi ini kita akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 elemen yang akan nampak dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berkebijakan global, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Ini adalah profil elemen-elemen yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya minta tolong Bapak Ibu coba angkat tangan kanan, satu tangan kanan saja, tangannya tolong di kepala. Nah, sekarang kebetulan kita 2, 4, 6, ada 7 ya. Saya coba, nanti Bapak Ibu coba
yang saya sampaikan, Bapak Ibu bayangkan di dalam tangan Bapak Ibu adalah sesuatu yang berharga. Bayangkan ya, di tangan ini Bapak Ibu tuh silakan, terserah mau membayangkan uang, harta apa, intan, emas, terserah. Atau apapun, yang penting itu dia berharga sekali di tangan Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya akan mencoba. Saya coba Ibu Fani ya. Ibu Fani, tolong bukakan, tolong kasih yang di Ibu Fani punya tangan. Ayo Ibu. Iya, pamannya Desi. Bayangkan yang di tangan Bapak Ibu tuh hal yang sangat berharga. Dan saya minta, saya mau ambil. Pamannya Desi tolong kasih ya. Pamannya Desi punya buka. Ya silakan, terima kasih Bapak Ibu. Saya mau tanya, Bu Fani kenapa waktu saya minta Bu Fani buka? Karena saya ingin membantu. Saya ingin membantu, terima kasih. Pamannya Desi. Saya ingin berbagi. Saya ingin berbagi. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, itu mungkin dari 2 contoh saja. Apa dari pembelajaran dari waktu Bapak Ibu pegang ini, kemudian saya minta tolong Bapak Ibu ada yang buka, tetapi ada juga yang tidak mau buka. Nah, pertanyaannya yang memegang kontrol dari tangan kita ini siapa? Saya atau Bapak Ibu? Sendiri. Oke. Artinya ketika Bapak Ibu mau membuka tangan, itu berarti keputusan dari Bapak Ibu sekalian kan? Walaupun saya berusaha dengan rayuan, Bapak Ibu mungkin terpengaruh akhirnya Bapak Ibu membuka. Tetapi ada sebagian besar yang tidak mau membuka karena beranggapan bahwa benda ini adalah benda yang sangat berharga. Nah, itulah seperti peserta didik kita. Kita tidak bisa mengontrol mereka. Mereka lah yang mengontrol diri mereka sendiri. Kita adalah faktor eksternal. Mereka itulah yang pemegang kontrol. Sama dengan kita semua yang ada di sini, Bapak Ibu. Kita punya kontrol buat kita punya diri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita, kecuali kita mengizinkan orang lain untuk mengontrol diri kita. Nah, ada miskonsepsi tentang teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Gessner. Dia katakan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Nah, ilusi guru mengontrol murid ini, inilah yang sering terjadi di dalam tanggung jawab kita ketika kita melakukan pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Kita beranggapan bahwa siswa dapat kita kontrol. Pada dasarnya sebenarnya siswa itu tidak dapat bisa kita kontrol. Mengapa? Karena siswa mereka punya pilihan sendiri untuk mengontrol diri mereka. Ketika mereka bisa kita kontrol, seolah-olah kita bisa mengontrol mereka. Sebenarnya mereka itu siswa itu sedang memberi diri mereka untuk memilih untuk dikontrol oleh guru. Alasannya pasti ada. Alasannya untuk menghindari ketidaknyamanan. Daripada kena hukuman, lebih baik ikut saya. Nah, itu adalah ilusi guru dapat mengontrol siswa. Lalu kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif untuk dan bermanfaat. Kadang kita di dalam kelas, ketika kita memberikan penghargaan, memberikan rayuan, memberikan rujukan kepada peserta didik, kita berharap bahwa mereka akan kita kendalikan mereka, kita dapat mengontrol mereka. Padahal yang sebenarnya, ketika kita melakukan itu dalam jangka panjang, ketika anak itu dia sudah mulai mampu berpikir, dia akan menolak apa yang kita sudah lakukan. Karena apa? Dia sudah memiliki kontrol dalam diri sendiri. Jadi jangan kita berpikiran bahwa ketika kita mengontrol siswa itu berarti bahwa kita sudah mendisiplinkan mereka. Pada dasarnya siswa itu mereka punya kontrol untuk diri mereka sendiri dan kita tidak ada pengaruh sebenarnya. Kita hanya faktor eksternalnya, hanya faktor luar. Lalu kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Nah ini, ketika anak sudah berbuat salah, kemudian kita mengkritik dia, kita beranggapan bahwa apa yang kita lakukan untuk menguatkan karakter. Pada dasarnya tidaklah demikian. Kenapa? Karena karakter anak tidak akan dibentuk dari ketika dia sudah rasa bersalah. Ketika dia sudah rasa bersalah, maka posisi dia adalah sebagai orang yang gagal. Kalau kita mengalahkan dia lagi, kita membuat dia
bersalah lagi, maka dia semakin tidak memiliki rasa percaya diri. Akibatnya kita merasa bahwa kita sudah mengontrol mereka, tetapi sebenarnya kita tidak mampu untuk mengendalikan dia. Lalu kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa punya hak untuk memaksa anak-anak. Pada dasarnya sebenarnya anak-anak juga memiliki pilihan. Jadi Bapak Ibu memang untuk posisi kontrol ini kita ilusi kontrol guru ini kadang-kadang kita beranggapan bahwa dengan kita memberikan aturan-aturan, dengan kita memberikan peraturan-peraturan yang ada di sekolah itu dapat mengontrol segala hal yang ada di dalam perilaku dari anak. Sebenarnya anak itu pada saat itu dia hanya mengikuti saja karena dia menghindari ketidaknyamanan. Tetapi apakah motivasi itu benar-benar berasal dari dalam diri? Belum tentu. Sementara untuk memencapai perubahan yang sesungguhnya tidak bisa faktor eksternal itu mempengaruhi sehingga motivasi internal itu terlihat. Seperti yang kelihatan sekarang bagaimana kita mau mendisiplinkan anak. Sementara anak itu dia sendiri tidak tahu apa yang harus dia lakukan, dan ketika dia melihat ada peraturan-peraturan seperti itu, dia tidak merasa bahwa itu peraturan yang akan mendisiplinkan dia. Akhirnya dia merasa itu sebagai suatu keterpaksaan, ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol yang saya pelajari di dalam modul 1.4. Lalu ini perubahan paradigma dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol yang disampaikan oleh Stephen Covey. Beliau mengatakan bahwa dalam stimulus respon, realitas bahwa kebutuhan kita semua manusia itu adalah sama. Itu stimulus respon. Tetapi kalau kita melihat dari teori kontrol bahwa setiap orang kebutuhannya berbeda-beda. Tidak ada semua orang punya kebutuhan itu sama. Saya ambil contoh kayak tadi. Ketika pamannya Gasi dengan Ibu Fani punya tangan, ketika saya minta, Ibu Fani bilang saya mau membantu. Pamannya Gasi bilang saya mau berbagi. Berarti ada kebutuhan daripada pamannya Gasi, ada kebutuhan dari Ibu Fani yang ingin berbagi dengan orang lain. Itu adalah kebutuhan dasar. Saya sebagai orang yang meminta atau memohon supaya Bapak Ibu bisa membuka itu apa yang memberikan apa. Tetapi tergantung dari ketika saya meminta kemudian tidak diberi, maka itulah kebutuhan dasar dari Bapak Ibu sekalian yang ini saya membutuhkan. Tetapi ada juga kalau ketika kita merayu dengan uang, misalnya sudah ini saya kasih uang, akhirnya dia mau membuka. Kenapa? Karena dia membutuhkan. Karena kebutuhan dasarnya dia mungkin dia butuh uang, maka dia sudah ambil sudah kasih saya uang karena saya membutuhkan uang. Itu. Jadi ini adalah semua orang memiliki kebutuhan yang sama. Itu menurut stimulus respon. Tetapi menurut teori kontrol tidaklah demikian, bahwa setiap kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Lalu yang kedua, semua orang melihat hal itu sama. Sama dengan ketika kita masuk di kelas, kita menganggap bahwa setiap anak itu punya pemahaman yang sama, punya kemampuan berpikir yang sama, punya gaya belajar yang sama. Tetapi di dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu yang berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita menganggap bahwa saya harus menggunakan seperti itu apa yang saya pikirkan. Tetapi di dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang isi dunia. Artinya kita tidak memaksakan kehendak kita, tetapi kita berusaha menyelaraskan pemikiran kita dengan orang lain. Lalu yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seringkali kita melihat itu. Lalu dalam teori kontrol, bahwa semua perilaku pasti punya tujuan. Nah, ini yang Bapak Ibu kita perlu pahami. Setiap apa yang kita lakukan pasti ada tujuan. Anak membangkang, anak tidak mau masuk di kelas, ada tujuan. Karena apa? Ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Makanya dia lari keluar dari kelas. Ada kebutuhan dia, mungkin di dalam kelas dia tidak merasa nyaman di dalam kelas. Kebutuhan dia itu. Tetapi di dalam kelas dia tidak dapat, dia cari di luar. Nah, setiap orang punya tindakan itu ada tujuan masing-masing, ya. Lalu kemudian orang lain bisa mengontrol saya itu menurut stimulus respon, tetapi menurut teori kontrol hanya Anda saja yang dapat mengontrol diri Anda sendiri. Lalu saya bisa mengontrol orang lain, tetapi dalam teori kontrol kita tidak dapat mengontrol orang lain kecuali orang itu sendiri yang mengontrol dirinya. Kemudian pemaksaan adalah satu bujukan yang gagal. Tapi untuk teori kontrol, ketika pemaksaan itu di dalam stimulus respon itu dilakukan adalah ketika pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Tetapi di teori kontrol dia mengubah itu, dia melakukan kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan lain.
Lalu yang terakhir, model berpikir menang kalah kalau di stimulus respon, tetapi kalau di teori kontrol menang-menang. Artinya ketika anak ada dalam masalah, kemudian kita menghadapi dengan cara yang sesuai dengan teori kontrol ini, maka anak itu dia tidak akan merasa gagal. Dalam dirinya dia tidak merasa gagal, tetapi dia akan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan pribadi yang mudah mandiri dan bisa percaya diri. Baik, kita lihat tadi selanjutnya. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut itu bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi setiap perilaku, perbuatan memiliki satu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga dapat menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Lalu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh peserta didik kita sebagai profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 elemen tadi. Iya. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya coba sama-sama coba kita memahami. Kalau di sekolah ya buat guru sekolah ya. Nah, kalau di dalam disiplin dalam hal ini peraturan itu berarti kan dibuat oleh sekolah dan harus dilaksanakan oleh semua. Apakah dia suka, apakah dia tidak suka, itulah peraturan. Ya, peraturan itu pasti ada konsekuensi ya, ada hukuman. Ketika tidak melakukan atau melanggar, berarti ada konsekuensi, ada hukumannya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita lihat di sini untuk disiplin positif. Jadi disiplin positif ini, disiplin itu berarti menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita mengharapkan ketika kita melakukan disiplin kepada seseorang supaya orang itu dipatuh. Ya. Kemudian kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan, aturan, peraturan. Pasti tidak nyaman ketika ada aturan. Lalu disiplin sebagai bentuk kontrol diri kita, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia, yaitu nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya dia harus ada dalam disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri memiliki motivasi internal. Jadi motivasi yang kita harus munculkan di sini adalah motivasi yang dari dalam diri, kesadaran dari dalam dirinya. Bukan karena paksaan, bukan karena rayuan, bukan karena tekanan, bukan karena mendapatkan iming-iming bahwa suatu saat ketika saya melakukan ini, maka saya akan dapatkan ini, mendapatkan pujian, mendapatkan penghargaan. Tetapi benar-benar berasal dari dalam dirinya yang mau mengalami perubahan. Nah, disiplin positif juga merupakan unsur utama dari terwujudnya budaya positif yang dapat membuat murid menjadi lebih bertanggung jawab pada dirinya sehingga tercipta profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, ini di sini ada kurang lebih 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini motivasi ini adalah motivasi yang bersifat eksternal. Eksternal berarti karena dia mengharapkan ada sesuatu dari luar yang mendorong dia. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu juga sering terjadi. Nah, ini yang perlu kita pahami. Ini adalah motivasi-motivasi yang kita berikan kepada peserta didik. Ketika dia mau mendapatkan prestasi tertentu, mungkin di SD ada tuh yang namanya sistem bintang. Anak yang prestasinya bagus dikasih bintang 1, bintang 2, bintang 3. Setiap prestasi yang dia lakukan ada bintang-bintang yang ditempel. Nah, Bapak Ibu, kalau dalam posisi saat itu mungkin tidak ada masalah memberikan motivasi. Tetapi ada masalah ketika apa? Ketika ada pergantian guru. Misalnya guru A, untuk supaya meningkatkan motivasi anak-anak, dia tempel bintang-bintang. Ketika guru itu pindah atau dia sakit, kemudian ada guru baru yang masuk, baru kemudian dia tidak melakukan apa yang dilakukan oleh guru yang lama, Bapak Ibu yakin anak-anak punya motivasi akan tetap? Tidak. Karena apa? Motivasinya eksternal. Dan motivasi eksternal tidak mengakar di dalam pribadi anak. Kalau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, nilai-nilai yang mereka percayai itulah yang menjadi motivasi internal anak. Jadi bagaimana kita mau membangkitkan motivasi internal anak? Yaitu kita harus melihat bagaimana kebutuhan dia, kemudian kita tidak lagi menggunakan kekerasan
artinya kau harus begini, kau harus begitu. Tetapi mari coba kita melihat apa yang menjadi kebutuhan dia. Ketika kita memenuhi itu semua, maka motivasi itu akan muncul dengan sendirinya. Ya, pasti punya kebutuhan. Nah, kita punya 5 kebutuhan dasar. Yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu apa? Makan, pakaian, ya, rumah dan sebagainya. Lalu kemudian merasa diterima, dicintai, dihargai. Nah, ini adalah kebutuhan yang merasa diterima. Yaitu kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Apakah dia mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan perhatian dari guru, yang belum makan? Bisa jadi kan? Belum makan, lapar, akhirnya lemas, tertidur. Ataukah mungkin malah dia melakukan pekerjaan yang hal-hal yang lain, mungkin untuk mencari uang. Apakah dia jaga parkiran kah? Ataukah dia membantu orang tua berjualan, sehingga malam itu dia tidak tertidur, dia tidurnya terlambat, bangun pagi dia harus buru-buru ke sekolah, akhirnya datang ke sekolah dia mengantuk. Nah, itu adalah kebutuhan dasar anak. Lalu kemudian ada anak yang perilakunya dia suka mencari perhatian ketika kita mengajar di kelas. Dia suka melakukan aksi-aksi yang membuat kita merasa jengkel. Sebenarnya anak itu bisa kemungkinan karena dia mencari perhatian karena dia butuh kasih sayang. Dia butuh perhatian. Mungkin di rumah dia kurang mendapatkan kasih sayang itu. Dia berharap di kelas, di sekolah, dia bisa mendapatkan perhatian. Dan kebutuhan juga ada kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Bapak Ibu, kebebasan itu kita bisa kaitkan begini, seperti yang tadi saya sampaikan. Ketika kita datang ke kelas, kemudian anak tidak termotivasi belajar. Kita mengajar di kelas, kayaknya anak itu dia malas perhatikan apa yang kita ajarkan. Kita sudah bersusah payah setengah mati mempersiapkan materi pelajaran, anak itu dia tidur di dalam kelas. Nah, hal ini perlu kita lihat. Bukan kita katakan bahwa dia tidak memperhatikan karena memang seperti itu, tetapi pada dasarnya kebutuhannya yang belum. Kalau seandainya kebutuhan akan dia itu kebebasan itu, dia mau mungkin coba aktifkan anak-anak itu, aktifkan dulu dalam kelompok-kelompok belajar. Misalnya mereka diskusi, coba kasih materi lalu kemudian mereka mendiskusikan. Dengan sendirinya anak itu dia bisa menyampaikan apa yang ada di dalam pemikiran dia, sehingga dia bisa juga melatih kemampuan dia, sehingga apa? Dia bisa dia bisa menyampaikan apa yang dia harapkan dari pembelajaran itu. Kita perlu menjadi melihat anak seperti itu. Kita tidak lagi menganggap bahwa apa yang dia lakukan itu salah benar, tetapi lihat alasan dia melakukan itu apa. Lalu kesenangan, setiap orang pasti punya keinginan untuk bersenang-senang. Nah, kesenangan itu seperti apa? Anak itu pada dasarnya suka untuk bermain. Dia suka untuk bermain. Ciptakanlah pembelajaran yang bisa merangsang anak untuk bermain sambil belajar. Kalau anak itu dia termotivasi, dia lihat sambil bermain dia belajar, pasti dia akan punya keinginan untuk belajar di dalam kelas itu, dia punya motivasi itu akan muncul. Lalu yang poin yang terakhir adalah penguasaan. Nah, Bapak Ibu, untuk penguasaan ini, Bapak Ibu, kita cenderung lihat anak itu dia selalu di dalam kelompok itu jadi pemimpin. Dia bisa mengalir teman-teman dalam kelas keluar semua. Atau dia bisa katakan bahwa ketika dia bicara itu biasa anak-anak yang punya kebutuhan akan penguasaan itu, biasanya mereka tuh cenderung untuk dihargai, cenderung untuk menguasai orang lain. Itu. Nah, itu pasti kita akan ketemu itu. Anak-anak kalau macam maunya suaranya didengar oleh orang lain, suaranya paling besar menyampaikan sesuatu tuh harus semua ikut. Nah, itu adalah kebutuhan dia akan penguasaan. Jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Apa itu kita perlu pahami baik supaya ketika kita berhadapan dengan siswa, janganlah kita mengambil kita punya pemikiran, tetapi belajarlah untuk mengenal kebenaran. Nah, sekarang Bapak Ibu coba lihat di sini, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada posisi teman, ada pemantau, dan ada manajer. Nah, di 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu coba lihat, kita lihat di sini. Kalau penghukum, dari guru berbuat yaitu dia menghakimi, dia menunjuk-nunjuk, dia menyakiti, dan kemudian menyindir. Itu posisi penghukum. Kemudian kalau di posisi pembuat rasa bersalah, kayaknya dia bicara pelan, tapi kayaknya menusuk sampai di kalau kita membuat siswa merasa bersalah. Kalau di posisi teman, kadang-kadang kita memposisikan diri sebagai apa? Teman. Kadang seperti itu, sudah aku bantu ibu kan, bagaimana ibu sudah capek-capek, mana ibu belajar dulu kan, nanti ibu dapat marah dari kepala sekolah. Itu posisi teman. Kita
Kita bicara seperti senyum manis ke dia, seperti kita memposisikan diri sebagai temannya dia. Kemudian ada posisi pemantau. Posisi kontrol pemantau ini, misalnya kalau macam dia cukup menyampaikan itu ada aturan-aturan, konsekuensi-konsekuensi. Ini ada aturan ini, semua harus pakai baju putih abu-abu. Ada anak yang datang dengan baju pramuka misalnya, atau baju kaos. Nah, kita sebagai posisi pemantau, kita langsung lebih banyak untuk menyalahkan siswa karena dia menggunakan pakaian tidak sesuai dengan aturan. Artinya kita lebih banyak menekankan kepada aturan-aturan. Lalu di posisi manajer, nah di posisi manajer ini ya diharapkan kita sebagai bapak ibu guru, posisi manajer bukan berarti kita sebagai bos, kita sebagai pemimpin bukan. Posisi manajer itu berarti kita mengajak anak berdiskusi dengan dia, dengan kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan apa? Pertanyaan yang membangkitkan dia untuk mencari solusi dari persoalan yang dibuat. Jadi tidak lagi kita sebagai guru untuk memberikan solusi, tetapi siswa menemukan, oh masalah ini seperti ini. Terus menurutmu bagaimana yang bagusnya? Kayaknya begini sudah ibu ya. Kayak anak datang terlambat, kita ajak dia berbicara, kemudian kita berdiskusi. Mengapa posisi kontrol ini perlu sekali kita pahami? Karena terkadang di dalam tanggung jawab kita lebih banyak menggunakan posisi apa? Kalau itu biasa pakai lebih kemana? Posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Ibu Rianti yang mana? Penghukum. Ibu Fani? Pemantau. Teman? Tergantung situasi buat kadang kita lihat kalau memang cocok kita sebagai teman, sebagai pemantau, atau kadang kita bisa jadi manajer. Nanti 3 posisi kontrol dulu yang baik itu ya posisi di teman, pemantau, atau manajer. Kalau ibu yang selama ini itu, kita bilang kalau tergantung situasi, ya betul juga tergantung situasi. Tetapi diharapkan ke depannya kita ketika menangani masalah kita tidak lagi memposisikan diri kita sebagai penghukum. Karena apa? Ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum, anak akan menyimpan itu dalam waktu lama. Sesuai. Apa yang kita buat hari ini akan membekas bagi anak itu. Ketika dia tamat 10 tahun ke depan dia akan ingat bahwa dulu saya pernah di sekolah ini, saya diperlakukan seperti ini. Kalau dia mengingat hal-hal yang baik, maka dia akan katakan ke orang lain bahwa di sekolah itu dia menemukan keluarga yang sesungguhnya. Karena posisi-posisi kontrol ini yang kadang-kadang terbawa ketika kita melakukan tanggung jawab di sekolah, di kelas, bahkan di kelas sekalipun. Kami baik bahwa posisi manajer itulah yang paling ideal untuk kita menangani siswa. Ya, jadi posisi manajer itu seperti apa? Nanti saya akan coba tunjukkan dia punya. Kemarin saya sudah coba membuat. Nah, selanjutnya tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu, di sekolah kan ada aturan, di sekolah kan ada peraturan. Tapi sekarang ini sudah tidak pakai lagi peraturan, ada kesepakatan, tetapi sekarang ubah nama menjadi keyakinan kelas. Di keyakinan kelas ini kenapa penting sekali? Bapak Ibu akan merasakan perubahan ketika Bapak Ibu menerapkan keyakinan kelas ini di dalam kelas Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu terapkan keyakinan kelas ini, Bapak Ibu saya percaya bahwa anak-anak ketika keyakinan ini ada, mereka semua akan ikut apa yang mereka sudah yakini. Keyakinan kelas ini bukan kita sebagai guru yang membuat, bukan. Tetapi kita akan melibatkan peserta didik untuk terlibat di dalamnya. Mereka lah yang akan menentukan keyakinan-keyakinan apa yang akan mereka sampaikan. Ini adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi mungkin nanti lebih jelas nanti saya akan membuatnya punya video, tapi tidak terlalu panjang, saya pasti akan percepat. Jadi pertama itu kita akan mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat. Bercurah pendapat ini kita dalam lingkup kelas dulu. Kamu mau kelas itu seperti apa? Kamu punya teman-teman seperti apa di dalam kelas? Kamu mau budaya apa, lingkungan kelas belajar yang seperti apa? Yang ada dalam kalian punya anak-anak. Mereka akan sampaikan. Setelah itu kita menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Kita mengganti kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jadi Bapak Ibu kita perlu tergaris bawahi, kalau di dalam peraturan jangan merokok, jangan makan pinang. Tetapi di keyakinan kelas kita merubah kata-kata yang negatif itu menjadi kalimat yang positif. Menjaga lingkungan tetap bersih. Jadi kita tidak memvonis siswa yang datang, saya mau siswa itu datang jangan sampai terlambat, tidak boleh datang terlambat. Hindari kata tidak, dilarang. Hindari kata itu dalam membuat keyakinan. Jangan menggunakan jangan dan tidak.
Hindari itu. Supaya apa? Anak termotivasi untuk melakukan. Ketika kita larang tidak boleh merokok, anak dia akan merokok. Percaya tidak? Pasti dia akan merokok. Tetapi ketika kita jadikan kelas ini, kelas 10 MIA 1 atau kelas 11 MIA bebas asap rokok, berarti memang tidak boleh ada rokok. Artinya ada kalimat positif yang bisa membuat anak itu tergugah untuk melakukan. Dibanding kalau kita menulis dilarang merokok, nah anak pasti merokok. Ya. Jadi di dalam keyakinan kelas ini adalah kita membuat kalimat-kalimat yang kita ingin anak-anak itu mereka akan kumpulkan semua keyakinan yang mereka mau. Baru kemudian kita pilih-pilih, oh ini masuk di kelompok lingkungan, oh lingkungan harus bersih, kita kelompokkan dia. Kemudian oh ini dia suka, mereka mau ke kelas itu harus anak-anaknya datang cepat, datang tepat waktu, tidak terlambat dan segala macam. Itu kan keinginan mereka. Kita jadikan satu kalimat positif, yaitu disiplin, menggunakan waktu dan menghargai orang lain. Itu. Nah, ini saya ambil contoh, misalnya kemarin saya coba masuk di kelas. Mereka masing-masing menulis apa yang mereka mau di kelas. Ini masih mencurah pendapat dulu. Jadi ini adalah curah pendapat. Mereka masing-masing menyampaikan apa keinginan mereka di dalam kelas seperti apa. Mereka tempel di depan. Kita pakai keyakinan kelas sedikit tetapi membuat banyak hal dan bisa dilaksanakan. Ya, jadi akhirnya didapatkan keyakinan seperti itu, hanya menghormati dan menghargai teman, kemudian disiplin dan kemudian menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan artinya menjaga lingkungan bukan hanya di dalam kelas, tetapi juga bisa di luar kelas. Mereka juga tidak membuang sampah. Dalam hal ini makan ringan tidak buang lagi di tempat lain, tetapi mereka langsung buang ke tempat sampah. Ketika anak itu mereka melakukan semua itu, keyakinan bahwa dengan keyakinan ketika kelas itu bersih, mereka akan nyaman belajar di dalam kelas. Ya, jadi seperti itu. Itu adalah nilai-nilai keyakinan yang dimiliki oleh anak. Harapan mereka bahwa kelas yang bersih, mereka akan nyaman. Satu lagi terakhir ini. Ya, baik, selanjutnya Bapak Ibu ini ada segitiga sih. Ini adalah merupakan proses yang dimana cara dan upaya kita untuk memposisikan diri ketika menghadapi siswa yang bermasalah. Jadi ada segitiga restitusi, ada 3 tahapan. 3 tahapan ini yaitu dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Restitusi itu sebenarnya adalah merupakan proses dialog yang dijalankan oleh orang tua atau guru untuk menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Ya, jadi itu adalah restitusi di mana setiap kok salah, terus sudah keliru. Ini tidak tepat, ini tidak tepat. Tetapi kita mengajak dia berdialog. Berdialog dalam arti kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang merangsang dia untuk memunculkan motivasi di dalam diri. Misalnya kayak kemarin saya coba melakukan ini hanya ilustrasi saja. Ada siswa yang melakukan kesalahan, misalnya dia berkelahi di dalam kelas, bertengkar gara-gara bukunya disobek oleh temannya. Kita akan panggil dia, terus kemudian kita mulai mempertanyakan dia. Kira-kira tadi di kelas kamu bikin apa gitu? Tadi mungkin nanti akan terbuka, dia akan sampaikan semua. Kita berusaha, oh iya benar ya. Memang kalau saya itu saja dalam posisi seperti itu pastilah ibu akan melakukan hal yang sama. Apakah mungkin kita marah? Itu adalah refleks. Karena apa? Kebutuhan kita seperti itu. Lalu kemudian kita masuk ke dalam menanyakan yang salah. Lalu kemudian kita masuk ke bagian ini. Lalu kita menanyakan
kepada dia. Padahal kamu bisa loh lebih buruk daripada ini. Kita validasi tindakan dia yang salah. Kemudian kamu pasti punya alasan melakukan semua itu. Setiap orang pasti punya kebutuhan, setiap orang pasti punya tujuan dari setiap tindakan. Demikian juga dalam ketika dia melakukan satu tindakan, berarti dia memiliki tujuan dan dia memiliki alasan. Kita perlu mengetahui alasan apa sampai dia melakukan tindakan itu. Lalu kemudian kita hubungkan lagi dengan keyakinan tersebut. Menurut kamu, tindakan yang kamu sudah buat itu sudah tepat belum? Tidak Ibu. Kalau tidak tepat menurut kamu, dari keyakinan apa yang kamu sudah langgar? Oh ini saya tidak menghormati teman, saya tidak menghargai teman. Ya, dari keyakinan terus apa yang akan kamu lakukan? Saya akan lebih bersabar lagi, saya akan lebih menguasai diri. Itu adalah contoh-contoh atau tahap-tahap dalam segitiga restitusi. Ya, jadi Bapak Ibu di dalam segitiga restitusi itu lebih mengedepankan kepada dialog, lebih mengedepankan kepada kita menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, kemudian siswa akan merespon dengan dia memberi jawaban, tetapi juga di dalamnya dia akan berusaha menemukan solusi dari permasalahan yang dia dapatkan. Ketika solusi itu dari siswa, maka otomatis siswa itu akan melakukan apa yang dia sudah tentukan. Jadi kalau dia sudah bilang, kalau saya terlambat dia Ibu, mulai besok saya akan datang cepat. Caranya bagaimana? Saya akan tidur lebih cepat, bangun pagi, mungkin pakai alarm, bila perlu nanti minta tolong mama atau papa untuk membangunnya lebih awal. Nah itu adalah solusi yang akan dia temukan ketika kita menggali dari peserta didik itu. Yang terakhir ini adalah menanyakan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa setiap ketika kita ada di awal semester kita membuat keyakinan kelas, maka keyakinan itu sebagai nilai-nilai yang harus diyakini dan harus dilaksanakan kita kembalikan kepada peserta didik karena dia yang membuat, maka kita akan mengembalikan kepada dia. Menurut kamu apa yang kamu sudah yakini itu sudah sesuai dengan tindakan kamu? Nah, kalau dia katakan tidak, berarti kita mulai gali terus apa yang kamu sudah lakukan, apa yang akan kamu lakukan supaya kamu ke depannya bisa lebih baik. Baik, ya. Jadi begitu Bapak Ibu, ini adalah merupakan aksi nyata yang saya sudah siapkan. Dari apa yang saya sampaikan, jika memang ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, mungkin ada yang mau memberikan tanggapan. Silakan. Untuk disiplin tersebut itu, apakah sebelum kita memulai suatu pengerjaan kita lakukan atau kita terapkan selama berada di lingkungan sekolah? Kalau untuk disiplin positif ini kan artinya disiplin positif yang bisa membangkitkan motivasi internal dari dalam anak. Alangkah baiknya kita memulai di awal supaya ketika kita dimulai dengan kita membuat keyakinan kelas dulu. Bapak Ibu, kita mulai dengan keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ini akan membuat anak mendisiplinkan anak secara positif. Dalam arti dia bisa merasa bahwa dia bertanggung jawab dengan nilai-nilai yang ada di dalam keyakinan kelas yang ada yang sudah dibuat. Apakah nilai kebajikan itu bertanggung jawab? Apakah nilai kebajikan itu menghargai orang? Kemudian ada disiplin. Itu adalah kita buat di awal ketika anak itu sudah mulai ada di sekolah. Kita mulai mengajak mereka, kamu mau kelas ini seperti apa? Atau sekolah ini seperti apa? Nah, itu penting sekali. Kenapa? Supaya jangan aturan itu diterapkan atau dibuat oleh pihak sekolah, tetapi semua warga sekolah terlibat di dalamnya. Sehingga dalam pelaksanaan tidak hanya satu orang saja yang punya aturan, tetapi semua bertanggung jawab untuk mewujudkan aturan atau keyakinan yang sudah dibuat. Jadi ke depan mungkin kita akan lebih banyak berdiskusi dengan peserta didik, dengan semua pemangku kepentingan yang ada di sekolah, supaya kita menjalankan budaya positif ini benar-benar terlaksana. Tidak hanya satu guru di dalam kelas A, misalnya kelas IPA saja, tetapi kelas IPS pun harus dilakukan demikian. Supaya apa? Semua saling mendukung. Terus Bapak Ibu ketika membuat keyakinan kelas, di akhir daripada itu harus ditandatangani oleh peserta didik dan Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru yang mana? Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas itu. Apakah hanya matematika? Tidak. Ada kimia, ada biologi, bahasa Indonesia, media, geografi. Semua wajib menandatangani keyakinan kelas itu supaya semua merasa bertanggung jawab. Jadi bukan hanya kelas itu jadi wali kelas dengan dengan siswa yang ada di dalam kelas, tetapi semua guru yang akan mengajar di dalam kelas itu wajib untuk menandatangani keyakinan kelas ini. Supaya apa? Supaya semua merasa bertanggung jawab. Dan kelas itu dari
budaya positif yang kita munculkan di dalam kelas ini, dia akan menjadi satu budaya di sekolah. Motivasi untuk datang ke sekolah tanpa harus kita paksakan. Karena apa? Dia sendiri yang memutuskan. Nah, cara dia memutuskan yaitu kita tidak langsung masuk dan membuat dia dalam posisi gagal, tetapi bagaimana kita mengangkat dia supaya dia punya rasa percaya diri. Jadi ketika Anda membuat salah, jangan kita makin membuat dia makin bertambah bersalah. Karena ketika kita kalimat-kalimat negatif kita keluarkan bagi dia, maka anak itu akan semakin tidak mau datang ke sekolah. Tapi kalau kita mengajak dia membalikan rasa percaya dirinya dia, maka dia akan ada kembali ke kelompoknya. Artinya kita memberikan kesempatan kepada dia untuk bertanggung jawab. Bukan kita melihat dari nilai nominalnya, bukan. Tetapi percaya diri akan muncul ketika kita memberikan rasa tanggung jawab itu ke dia. Begitu. Ya. Jadi Bapak Ibu terima kasih. Baik, kalau tidak ada saya akhiri dan terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah bersama-sama. Mungkin ada hal yang kurang, minta maaf karena itulah pemahaman saya yang terbatas. Tapi saya percaya Bapak Ibu punya pengalaman banyak untuk bisa menerapkan materi-materi yang sudah saya sampaikan. Memang tidak bisa secara 100% kita lakukan, tetapi secara bertahap kita akan lakukan supaya terbentuk budaya positif yang ada di sekolah. Bapak Ibu pasti akan senang ketika mendapati kita punya siswa datang dengan selamat pagi Bapak Ibu guru, dengan menyalami kita, perilakunya baik, pakaiannya rapi, tidak membuat masalah di sekolah. Itu mungkin yang menjadi harapan kita. Nah, itu tidak tercipta dengan simsalabim, tetapi ada proses. Prosesnya pelan-pelan kita mulai dari dalam diri kita. Kalau kita sudah bisa memunculkan itu, maka orang lain itu akan melihat dan dia akan belajar. Bapak Ibu guru, kita di guru, kita adalah teladan, kita adalah panutan dari siswa. Apa yang kita buat, anak akan ikut. Maka percaya anak-anak pun akan mengikuti apa yang kita sudah buat. Ya, demikian. Mohon maaf sekali lagi dan selamat siang semua. Selamat siang. Ya, terima kasih semua. Baik, Ibu. Ya, apa kabar kalian hari ini? Baik. Ibu sengaja ada di ruangan ini, maksudnya adalah kita sama-sama akan membuat satu aturan, lebih tepatnya satu keyakinan di dalam kelas. Pernah dengar istilah keyakinan kelas? Ada yang pernah? Kalau peraturan di sekolah? Aturan? Aturan semua tahu ya? Pernah dapat hukuman? Iya. Itu kalau peraturan artinya itu bersifat eksternal. Eksternal dalam arti peraturan, aturan itu adalah dari sekolah untuk kita semua. Tetapi sekarang saat ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Artinya bukan lagi guru atau sekolah yang memberikan peraturan, tetapi kita sama-sama untuk membuat satu keyakinan bersama, sehingga dari keyakinan itu kita mengharapkan sekolah atau kelas di mana kita ada ini menjadi satu tempat yang kondusif, satu tempat yang nyaman untuk kita belajar. Ya, jadi kita berharap bahwa mungkin di dalam kita punya pemikiran bahwa kalau ada aturan berarti semua itu harus ada hukuman. Tetapi tidak selamanya bahwa aturan itu melibatkan hukuman. Karena apa? Kita meyakini ada hal-hal positif atau hal baik yang akan kita laksanakan di dalam kelas, yaitu yang disebut dengan keyakinan. Sekarang Ibu berharap kalian coba memikirkan apa yang dalam kamu punya pemikiran, kalian mau kelas itu seperti apa? Artinya kelas yang bagaimana? Kira-kira siapa yang mau sebut? Kira-kira kalian mau kelas itu yang bagaimana? Iya, iya, Manasih. Kelas rapi dan saling menghormat sama lain dan menjaga kebersihan kelas dan jaga sikap dan saling menghormati guru-guru lain yang masuk dalam kelas. Iya. Bahkan tadi Manasih bilang harus saling menghormati, harus menjaga kebersihan. Kemudian kalau guru masuk di kelas juga kita harus saling menghormati. Ada yang mau tambahkan? Tidak ada. Ada lagi? Iya. Iya, itu adalah hal-hal yang kita inginkan di dalam kita. Jadi saat ini kita mau supaya bagaimana caranya kita mempunyai satu keyakinan, satu nilai yang baik yang kita mau terapkan di kelas, supaya di dalam kelas ini kita tidak boleh lagi saling seperti tadi. Yuliana harus mengucapkan kata-kata itu kepada Mario. Kenapa? Karena sama-sama tidak mempunyai satu keyakinan yang sama. Mario senang mengganggu, Yuliana suka merespon ketika Mario melakukan aksi. Artinya apa? Tidak ada hubungan yang harmonis, hubungan yang enak begitu di dalam kelas.
Nah, itu yang kita mau hindari supaya kamu di dalam kelas tidak lagi saling menegur tetapi saling mengingatkan. Oh, kayaknya ini sudah melanggar nih. Ayo kita sama-sama perbaiki. Oh, kayaknya ini semua melanggar, kita punya aturan yang kita sepakati bersama. Bisa mengerti? Oke. Sekarang Ibu akan kasih kertas ini. Masing-masing coba kalian menuliskan apa yang kamu mau untuk supaya kita punya kelas ini menjadi kelas yang nyaman, lingkungan yang enak untuk kalian belajar. Cukup satu. Bisa Ibu. Oke. Silakan ambil bolpen, terus kemudian kalian tulis. Ada yang sudah? Oke, kita akan pilih-pilih ya. Kalau yang sudah tulis nanti kita akan pilih mulai dari yang deretan ini dulu maju. Setelah itu deretan yang ini, lanjut lagi sampai ke sana. Dari kata dilarang, jangan menulis ada kata jangan atau dilarang. Misalnya dilarang maki. Gunakan kalimat yang positif seperti menghargai teman, menghormati guru. Sudah? Sabar ya. Baik, ya sekarang setelah kamu sudah tempel seperti ini, kita akan kelompok-kelompokkan. Yang punya sama-sama kita gabung jadi satu, ya. Yang punya yang sama-sama kita gabung jadi satu. Sekarang kita lihat yang pertama ini, menghormati guru. Kita taruh sebelah sini ya, menghormati. Ini menghormati guru ini. Oke. Menjaga kebersihan, Berarti kita bisa kategorikan dia berarti lingkungan. Dia masuk di kelompok mana? Bisa? Siapa yang mau coba? Kayak begini, kita saling menghormati teman, menjaga lingkungan sekolah dan menghormati guru. Berarti dia masuk di mana? Kelompok menghormati. Menghormati, ya. Silakan sekarang kamu masing-masing lihat mana yang kamu bisa kelompokkan dia. Ya, mari. Memiliki 3 nilai. Ini namanya nilai-nilai kebaikan atau dibilang nilai-nilai kebajikan. Nilai baik yang kita semua meyakini bahwa inilah nilai yang terbaik yang akan kita lakukan di dalam kelas yang kita ada saat ini. Ini adalah misalnya di sini adalah berpakaian yang rapi, berarti bicara tentang disiplin. Berarti nomor 1 kita punya keyakinan. Ini nanti kita akan tulis di gambar yang nanti kita akan tempel dan semua akan melihat itu. Nanti apakah di dalam itu juga
Perkenalkan, nama saya Senantai Moy, saya dari kelas 10 IPA. Nama saya Ati Monalisa Menangsena, saya dari kelas 10 IPA. Perkenalkan, nama saya Minasya Jose Murhanusi, kelas 10 IPA. Senang. Perasaan saya sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Sangat penting. Sangat penting. Penting. Supaya kelas menjadi tertib. Karena saya bisa menjadi contoh buat teman-teman yang lain. Lingkungan menjadi menyenangkan untuk mengikuti belajar. Demikian aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih.